dalam program Diksi, Diskusi dan Perspektif. Periode itu saya menjadi periode penting menurut saya dalam tahapan hidup saya, bagaimana saya melihat kemudian mengartikulasikan politik dalam kehidupan. Jadi bisa dibilang banyak peristiwa politik nasional yang kemudian memberikan satu kesadaran eksistensial kira-kira begitu ya, sehingga kemudian dalam usia yang masih begitu muda memutuskan bahwa sepertinya memang dunia saya itu dunia politik. Dan saya dalam posisi sebagai sebagai pengurus, sebagai sekretaris di Partai Demokrat, kita membuka ruang itu seluas-luasnya. Membuka ruang itu seluas-luasnya kepada siapapun, khususnya tentu anak-anak muda ya. Mari kita bersama-sama melihat, menganalisa situasi, kemudian bagaimana kita carikan solusi secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua, kembali lagi bersama program A-Podcast. Kali ini kita akan berdiskusi terkait bagaimana hal-hal kebangsaan yang perlu kita kupas dalam program Diksi, Diskusi dan Perspektif. Program Diksi ini dalam A-Podcast ini kita akan lebih banyak berbicara, kita akan lebih banyak membincang terkait apa saja isu-isu yang perlu kita bahas bersama, dan kita akan mengulik bagaimana perspektif dari narasumber yang kita undang dalam podcast ini. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang narasumber, seorang masih bisa kita katakan anak muda yang telah lama berkecimpung di organisasi, di kegiatan-kegiatan politik, dan beliau memang telah memiliki segudang portofolio secara keorganisasian untuk bagaimana mencoba untuk memberikan kontribusi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam kehidupan politik anak muda. Saya menyapa Mas Doni Harsifayandra. Selamat sore, Mas Doni. Selamat sore, Bung Arif. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ya, Mas Doni, jadi kita dalam kesempatan kali ini akan berdiskusi terkait kepemudaan dan politik. Kan kita seringkali mendengar bahwa Bung Karno misalkan pernah menyatakan, berikan saya 10 pemuda, akan saya guncang dunia, kan seperti itu. Artinya ini kan satu harapan besar dari Bapak Proklamator bahwa peran pemuda itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu kan begitu krusial. Bagaimana Mas Doni memandang apa yang tadi telah disampaikan katakan oleh Bapak Proklamator terkait peran pemuda itu? Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih, merasa terhormat saya diundang Bung Arif ke podcastnya untuk bincang sore ini. Yang kedua, saya kira yang disampaikan Bung Karno itu menjadi sangat relevan sampai kapanpun terkait dengan peran pemuda di politik. Karena pemuda hari ini, kan ada juga dikatakan pemuda hari ini pemimpin masa depan. Tetapi tidak hanya sampai di situ, karena apapun yang hari ini dibincangkan di wilayah politik, itu konsekuensinya hampir semua sektor itu berpengaruh terhadap hari ini dan masa depan. Dalam situasi politik kita dengan bonus demografi misalnya, secara kuantitatif, kita lihat misalnya di angka pemilih kita 2019 kemarin, lebih dari 42 juta pemilih
itu adalah kaum milenial. Dan tentu angka ini akan terus meningkat secara politik ya di pemilu 2024. Nah, ini menunjukkan besarnya jumlah kelompok muda ini yang pada usia produktif, terutama di sisi politik, ini kan harus, menurut saya ya, harus menjadi kewajiban untuk turut serta berpartisipasi di politik itu sendiri. Gitu. Oke, jadi pemuda itu wajib lah bisa dibilang begitu untuk berkontribusi terhadap kehidupan politik, kira-kira seperti itu ya. Oke, sebelum kita melanjutkan diskusinya, tadi sebenarnya highlight dari apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum kita kemudian berbicara lebih panjang ya terkait bagaimana peran pemuda dalam politik, saya mau bertanya terlebih dahulu terkait ya bagaimana kehidupan akademik maupun kehidupan organisasi dari Mas Doni gitu. Bisa diceritakan mungkin juga untuk sidang pemirsa gitu, bagaimana kemudian sampai pada capaian ini gitu, sehingga bisa dibilang memutuskan untuk kemudian terjun gitu sebagai seorang pemuda dalam arena politik gitu. Mungkin bisa diceritakan mungkin sekilas gitu bagaimana perjalanan dari Mas Doni gitu. Oke, terima kasih Bu. Jadi saya ini lahir 40 tahun yang lalu itu di sebuah daerah di pesisir selatan Sumatera Barat. Saya sekolah SD di situ, sanawiyah di situ, kemudian SMA di situ. Pada periode saya SMA, kita mengalami apa yang disebut dengan peristiwa reformasi. Ya, 98. Ya. Periode itu saya menjadi periode penting menurut saya dalam tahapan hidup saya, bagaimana saya melihat kemudian mengartikulasikan politik dalam kehidupan. Karena reformasi itu menjadi satu patahan baru dalam proses berdemokrasi bagi bangsa ini. Karena itu saya kemudian melanjutkan kuliah mengambil jurusan ilmu politik di Universitas Andalas, dan kemudian sejak saat itulah aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan. Mulai waktu di kampus kita aktif, saya kebetulan aktif di Himpunan Mahasiswa Islam, kemudian di intra kampus sampai di Presidium Nasional Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial Ilmu Politik se-Indonesia. Itu yang kemudian menjadi bagian proses penting bagi saya dalam bagaimana saya melihat, memandang dan mengartikulasikan politik secara internal dalam diri saya sendiri. Maka kemudian melanjutkan aktivitas ke Jakarta, saya melanjutkan kuliah di program Magister Perencanaan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis sekarang ya, di Universitas Indonesia, sekaligus melanjutkan aktivitas keorganisasian sampai ke PBHMI, sampai di Komite Nasional Pemuda Indonesia. Periode terakhir kemarin saya kira sebagai wakil ketua umum, aktif di partai yang kemudian membawa saya pada hari ini diamanahi sebagai sekretaris Partai Demokrat Provinsi Sumatera Barat. Jadi itu menjadi rangkaian perjalanan yang menurut saya secara linear ataupun tidak linear, secara inheren maupun enggak, dalam membentuk ini saya DNA politik dalam darah saya. Jadi memang dari kecil memang telah bisa dibilang udah sangat lekat dan terbiasa ya dengan kehidupan berorganisasi begitu ya. Dari SMP mungkin udah ikut organisasi, mungkin bisa bisa dibilang menjadi pemimpin di angkatannya, mungkin seperti itu. Iya, dulu di sanawiyah waktu itu saya kebetulan ketua OSIS, kemudian aktif di pramuka, segala macam kegiatan ekstrakurikuler, termasuk juga Karang Taruna. Jadi saya terlibat di Karang Taruna itu udah sejak SMP. Oh, dari kecil sekali berarti. Iya. Jadi kemudian mengambil studi ilmu politik di Universitas Andalas itu memang karena muncul dari kesadaran politik yang telah terbentuk dari dini, atau memang atau ada faktor-faktor yang mengarahkan sehingga kemudian mengambil, karena itu kan menurut saya studi ilmu politik mungkin agak bisa dibilang
agak asing gitu kali ya kalau terutama di daerah gitu ya. Iya. Ini kenapa kok berani sekali waktu itu gitu? Saya kira memang satu tidak ada yang paksa, ya, tidak ada yang mengarahkan karena memang saya punya kemauan untuk itu. Bisa jadi latar belakangnya begitu proses mulai dari 97, 98, 99, saya di SMA pada saat usia pencarian jati diri, kita diperhadapkan dengan isu-isu politik yang mendominasi percakapan publik, walaupun waktu itu terbatas. Misal di tempat saya itu, kita bisa tonton itu, TV nasional itu kan baru terbatas waktu itu. Ada beberapa TV swasta dan TVRI. Iya. Demikian juga media-media nasional. Tetapi kemudian tetap saja itu menjadi menjadi sesuatu yang diperbincangkan dari waktu ke waktu, dari pagi sampai sore tentang peristiwa-peristiwa politik. Nah ini yang kemudian memberikan warna pikiran bagi saya untuk kemudian terkecimpung, dicempungkan ya ke dalam aktivitas politik dan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses keorganisasian gitu. Yeah. Saya menjadi senang berkumpul sama teman-teman, menjadi senang mengorganize sesuatu yang itu dilakukan secara bersama-sama, macam-macam, bisa sosial, olahraga misalnya, dan lain sebagainya. Kalau kita pulang kampung ke rumah, kita bikin event olahraga di kampung, sepak bola misalnya yang paling ini, ya kan? Jadi begitu-begitu. Jadi bisa dibilang banyak peristiwa politik nasional yang kemudian memberikan satu kesadaran eksistensial kira-kira begitu ya, sehingga kemudian dalam usia yang masih begitu muda memutuskan bahwa sepertinya memang dunia saya itu dunia politik. Dan saya kemudian bertanggung jawab untuk bagaimana meneruskan bisa dibilang capaian-capaian itu, kira-kira seperti itu ya. Nah, Mas Doni, jadi begini, tadi seperti yang telah Mas Doni juga singgung bahwa sekarang ini kan eranya kan bonus demografi. Banyak sekali kan ada gium yang kita dengar, disrupsi lah, kemudian bagaimana kemudian terjadi lompatan generasi kan begitu, bahwa generasi yang jauh lebih muda itu kan bisa melompat baik dari sisi akses finansial, kemudian akses kekuasaan dan seterusnya, kan kira-kira begitu. Cuma kan kalau kita berbicara terkait bagaimana peran pemuda dalam politik, ini kan kadangkala ini kan masih dipandang dalam tanda kutip, masih dipandang sebelah mata. Ini anak-anak muda ini mampu nggak kemudian menjawab berbagai macam tantangan-tantangan pembangunan, kemudian bagaimana tantangan-tantangan kebangsaan dan seterusnya itu. Dari skeptisisme seperti itu, bagaimana gitu Mas Doni sebagai seorang pemuda yang memang telah memiliki segudang portofolio keorganisasian, memberikan satu respon kira-kira begitu terhadap berbagai skeptisisme, bisa dibilang begitu. Iya, setidak-tidaknya saya kira bicara tentang politik ini bicara dua hal. Bicara satu tentang kekuasaan. Yang kedua, partisipasi dalam proses making decision atau pembuatan kebijakan publik. Dalam proses yang pertama berkaitan dengan kekuasaan, kepemimpinan, siapa saja punya hak yang sama. Ya kan? Jadi tidak ada istilah dikotomi tua muda dan segala macam gitu. Tetapi kemudian itu diuji oleh proses dan sistem yang sebagaimana sudah kita atur dalam aturan perundang-undangan. Pemilu, berkontestasi dan lain sebagainya. Tidak ada tidak ada sampai sekarang pengecualian. Misalnya di undang-undang mesti harus 30% harus anak muda, nggak ada. Per hari ini kontestasi kepemimpinan di berbagai level itu dalam tanda petik ya, itu seperti pasar bebas. Pasar bebas. Itu satu. Kemudian yang kedua, dan menurut saya ini yang lebih penting, ini berkaitan dengan advokasi kebijakan. Making decision proses ini saya kira proses keterlibatannya menjadi sangat penting. Karena kenapa? Tadi kita sudah singgung bahwa kita mengalami bonus demografi. Ya. Tidak ada satupun aspek kehidupan kita yang terlepas dari kebijakan politik. Tidak ada. Satu kebijakan yang ditentukan, yang dibuat oleh pemerintah dan DPR, kemudian punya pengaruh ke berbagai sektor di kehidupan. Dan tidak ada satupun yang terlepas dari sisi itu. Maka oleh sebab itu, karena kita sudah sadar,
kita tidak bisa terlepas, maka kemudian ini tentu tidak boleh diabaikan dan dibiarkan. Nah, kesadaran seperti ini ya memang harus kita bangun. Karena anak-anak muda, saya lihat, saya diskusi di banyak tempat ya, baik forum yang serius maupun yang santai di kafe, di mana-mana sama anak muda, mereka skeptisisme yang terjadi di anak-anak muda ini terkait dengan politik, karena mereka lihat politik ini isinya tentang sesuatu hal yang banyak negatif ketimbang positif. Ya. Ya. Politik itu politik itu apa? Politik itu kejam. Ya. Kan begitu. Dan memang kan kalau kita melihat survei indeks persepsi publik ya terkait institusi-institusi yang kemudian memiliki tingkat kepercayaan yang sangat rendah itu kan, kan selalu didominasi oleh partai politik, kemudian institusi parlemen misalkan. Apakah kemudian itu relevan tadi seperti apa yang kemudian dilihat oleh anak muda hari ini begitu, sehingga kok skeptisisme dalam politik itu begitu tinggi gitu kira-kira? Bagaimana kalau? Saya kira bisa jadi itu salah satu yang mempengaruhi. Tapi saya kira semakin ruang ini dibuka lebar. Semakin ruang ini dibuka lebar, misalnya dalam proses pembuatan keputusan di parlemen misalnya. Sepanjang prosesnya dibuka secara lebar dengan membuka ruang partisipasi publik, terutama anak muda, tentu ini akan memberikan warna baru. Ya kan? Ya. Jadi tidak hanya kemudian publik itu disuguhkan dengan sesuatu yang sudah jadi. Ya. Tapi mestinya dalam proses pembuatan kebijakan ini juga mesti dibuka pintunya untuk terlibat. Nah, makanya saya bilang keterlibatan itu tidak hanya dalam proses kontestasi kepemimpinan, tidak hanya itu. Tapi yang lebih penting adalah membuka ruang untuk anak-anak muda ini terlibat ya, dibuka ruang untuk bisa terlibat dan dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan. Karena kenapa? Anak muda mengalami situasi yang mereka alami hari ini. Beda dengan situasi yang dihadapi oleh generasi senior. Ya. Yang ketika mereka muda dulu, situasi yang dihadapi oleh anak muda sekarang beda. Nah, itu juga yang juga saya pikir juga menjadi satu diskursus publik gitu. Kan kalau tadi misalkan kita melihat dari misalkan kenapa terbentuk kesadaran seperti peristiwa-peristiwa besar nasional reformasi misalkan, atau kemudian diskusi-diskusi publik yang masih begitu intens misalkan seperti itu, sehingga membentuk satu kesadaran publik dalam anak muda bahwa anak muda itu memang harus terjun di politik gitu kan, untuk bagaimana ikut merumuskan, berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan. Cuman memang kalau kita melihat realitas hari ini dengan gempuran teknologi itu yang begitu mendominasi, ini bagaimana bisa merelevansikan antara kehidupan politik yang cenderung dipersepsikan begitu serius, kemudian begitu kaku, kemudian bisa dibilang itu dalam tanda kutip kadang-kadang dipandang kehidupan yang relatif kolot begitu, dengan gempuran digitalisasi hari ini, itu bagaimana Mas Doni bisa sebagai anak muda memberikan satu pandangan begitu terkait dinamika seperti itu? Oke, kita bisa lihat gini, Bung Arif. Ini peristiwa yang perubahan sosial dan politik di Republik ini, beberapa tahapan bisa kita cek. Tahun 66. Ya. Beralihnya rejim dari Orde Lama ke Orde Baru itu karena gerakan mahasiswa dan pemuda. Nah, tetapi yang jadi persoalan kemudian 98 peralihan orde dari Orde Baru ke reformasi yang sampai hari ini. Yang jadi persoalannya adalah menurut saya tidak hanya di proses patahannya itu, ya. Anak-anak pemuda, mahasiswa mendorong perubahan melawan rejim dalam tanda petik, kemudian meruntuhkan rejim dan mengganti rejim baru. Yang jadi persoalannya adalah begitu rejim berganti, para pemuda dan mahasiswa ini kembali ke habitatnya. Nah, ini kan kemudian proses konsolidasi kelompok pro status quo misalnya tentu akan mengkonsolidir kembali. Ya. Karena yang punya sumber daya hanyalah kelompok status quo ketika itu. Namanya berubah menjadi rejim reformasi, tetapi amanat reformasi dan lain segala macamnya itu kan hari ini menjadi perbincangan di banyak
para aktivis termasuk mantan aktivis 98, Ya. kita 20 tahun lebih setelah reformasi, terus arah kita mau kemana ini? Nah, kalau kita berbicara terkait bagaimana rentetan peristiwa politik yang terjadi misalkan, seperti yang tadi Mas Doni bilang tahun 66 memunculkan satu kelompok angkatan muda yang kemudian menjadi elit-elit politik. Yeah. Begitupun dengan misalkan pada tahun 74, tapi terutama pada tahun 98 misalkan. Ya. Memunculkan satu angkatan yang kemudian hari ini menjadi elit-elit politik. Dan itu kan seperti siklus yang pendobrak, tapi lama-lama kok menjadi yang mempertahankan status quo yang kemudian dikritik oleh generasi berikutnya. Ya. Gitu. Nah, apakah ini satu keniscayaan atau memang ada satu kemungkinan untuk bagaimana memutus mata rantai yang bisa saya pandang itu kemudian ya tidak baik kira-kira begitu. Ya, saya kira gini. Nah, ini semakin menarik saya kira bahasannya. Saat kelompok muda dan mahasiswa melakukan aksi ya, kemudian meruntuhkan rezim Orde Lama, bergeser ke Orde Baru, kemudian beberapa elit pemuda dan mahasiswa masuk ke kekuasaan. Ya. Pada saat titik puncaknya di 96, 97, ini sudah menjadi generasi tua. Yang pemuda ketika tahun 66. Ya. Kemudian elit mahasiswa pemuda yang mendobrak tahun 66 itu menjadi kelompok generasi senior dan tua tahun 97 98, kemudian ini lagi diprotes lagi ya, diinikan lagi oleh kelompok muda tahun 98. Ya. Hari ini kelompok muda 98 sudah jadi kelompok tua juga. Kan gitu. Apakah itu satu keniscayaan atau ini satu keniscayaan. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah kita akan selalu mendorong atau membiarkan proses secara alamiah terjadi seperti itu? Atau barangkali ini kan sebetulnya dengan tadi Bung bilang perkembangan teknologi, ya, sebetulnya salurannya kan bisa lebih dibuka. Ya. Kita bisa lihat kenapa terjadi demonstrasi besar-besaran tahun 66. Ya. Karena komunikasi didominasi oleh segelintir elit. Ya. Kekuasaan menjadi wajahnya sedemikian rupa. Hal yang sama juga terjadi tahun 98. Kan begitu. Nah, ini kan ya seperti ujaran-ujaran Lord Acton, power tend to corrupt, absolute power tend to corrupt absolutely. Ya. Makanya kemudian reformasi mengubah masa jabatan presiden, kepala daerah itu maksimal 2 kali periode 10 tahun. Dalam rangka membatasi. Ya, karena kekuasaan kalau tidak dibatasi, itu pasti korup gitu. Kan katanya begitu kan. Ya. Ya. Hanya Nabi yang tidak korup dengan kekuasaan. Ya. Kan gitu. Tapi Nabi kan sudah tidak ada. Ya. Nabi terakhir kita Nabi Muhammad SAW. Nah, artinya memang kekuasaan mesti harus dibatasi. Ya. Nah, bagaimana supaya ini tidak terjadi berketerusan, siklusnya menjadi siklus 20 tahunan, 40 tahunan. Justru dengan perkembangan teknologi informasi dimungkinkan untuk anak-anak muda ini diberikan ruang dan terlibat. Jadi politik by digital gitu. Yes. Kalau mereka punya aspirasi disampaikan melalui saluran-saluran digital yang ada begitu. Iya. Apakah itu kemudian... Nah, sebentar. Saya kira digitalisasi ini harus membuka pikiran kita ya untuk memudahkan proses demokratisasi. Jadi digitalisasi bukan malah kemudian kekuasaan dalam tanda petik menggunakan perangkat itu untuk dalam tanda petik dalam tanda petik menjadi satu arah, bukan. Ya. Tetapi menggeser proses demokratisasi ini dari offline, dari nyata ke maya. Karena ini kan berkaitan dengan pikiran. Cuma yang menjadi banyak juga satu concern ya saya kira. Saya kira tadi menarik tadi ya seperti yang dikatakan Mas Doni bahwa bagaimana dengan perkembangan digital yang begitu masif hari ini justru bisa menjadi instrumen demokratisasi kan seperti itu. Cuman kan seringkali juga kita mendengar dari ujaran beberapa expert lah katakan seperti itu. Digital itu kan dia menyimpan
banyak sekali yang disebut dengan sampah digital kan begitu. Reproduksi hoax misalkan, kemudian fitnah dan seterusnya kan begitu. Dan itu kan menjadi satu fenomena hari ini kan seperti itu. Apakah justru yang dimaksud bagaimana kemudian menggunakan digital sebagai instrumen demokratisasi itu tidak berujung pada hal-hal yang kontraproduktif seperti itu? Ya, memang segala sesuatu pasti punya side effect, ya kan? Termasuk yang tadi Bung sampaikan. Nah, ini persoalannya adalah bagaimana, kayak misalnya Bung bikin podcast begini. Ini kan sesuatu yang baik, ya, memberikan hal positif ke ruang publik. Jadi ruang publik ini mesti diisi dengan hal-hal positif sebanyak mungkin. Kita tidak bisa melarang orang untuk berbuat, misalnya agama saja yang sudah jelas-jelas melarang orang untuk berbuat dosa, dikerjain orang juga. Negara sudah jelas-jelas melarang jangan mencuri, kalau mencuri lu masuk penjara, membunuh lu masuk penjara, segala macam. Masih banyak juga melakukan membunuh kan kira-kira begitu ya kan? Yang kan gitu. Jadi itu alamiah, tetapi bagaimana ruang yang tersedia ini mesti sebanyak-banyaknya itu diisi oleh hal-hal yang positif, harus sebanyak-banyaknya. Nah, ruang ini yang kemudian tantangan sebetulnya, ya, tantangan sekaligus peluang bagi anak-anak muda untuk terlibat. Jadi salurannya tidak hanya statis ya. Kalau dulu kan salurannya itu formal semuanya, ya. Orang mesti harus menyampaikan secara bertingkat aspirasi itu segala macam. Sekarang kan enggak. Iya. Ya, misalnya kita mau Lewat sesuatu, jari juga bisa sekarang jari gitu juga ya. bisa, dimention presiden, dimention ketua DPR, tentang hal-hal yang terjadi kemudian jadi tahu gitu. Justru ini membuka mata kita sebetulnya, digitalisasi ini peredaran informasi menjadi sangat cepat. Tetapi memang tetap saja ini menjadi sesuatu yang harus disikapi secara arif. Tidak bisa serta-merta juga, karena ya seperti tadi, ini pemberitaan, isu segala macam, banyak juga yang tidak bertanggung jawab, yang jadi sampah gitu ya, jadi sampah. Nah, disinilah memang kita mendorong sebetulnya keterlibatan anak-anak muda, termasuk di politik, dengan menggunakan saluran-saluran digital secara positif. Gitu. Diskusinya sangat menarik, tapi sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan berikutnya, sepertinya kita perlu minum dulu nih, biar lebih agak santai kan begitu. Silakan diminum dulu. Oke. Thank you. Kayaknya begitu serius tadi apa yang kita bahas ya. Menarik tadi yang dikatakan oleh Mas Doni ya, bahwa kemudian pada akhirnya kan semua instrumen demokrasi itu kan dia bersifat netral. Tergantung bagaimana kemudian kita sebagai pengguna gitu, masyarakat kita sebagai pengguna itu kan bisa memanfaatkan itu kan dengan baik kan gitu. Diskusinya sangat menarik, tapi mungkin ada mungkin kalau kita padatkan lagi atau kita berbicara dari sisi yang lebih praktikal kan begitu. Sekarang ini kan Mas Doni ini kan bisa dibilang politisi. Menjadi seorang sekretaris wilayah sebuah partai di tingkat provinsi, itu kan posisi yang saya kira strategis kan begitu. Tentu dengan posisi seperti ini kan banyak hal-hal yang kemudian bisa dilakukan untuk bagaimana ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik. Nah, dalam konteks amanah yang sekarang diemban hari ini oleh Mas Doni gitu sebagai sekretaris wilayah, itu kira-kira apa bisa dibilang rencana-rencana untuk apa yang tadi telah digagas itu tidak sekadar menjadi konsep saja gitu, tapi akan direalisasikan dalam perumusan kebijakan faktual. Yang pertama, saya mewakili, ya bisa disebut masih kelompok milenial ya. Milenial. Diamanahi menjadi sekretaris DPT Partai Demokrat Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal, kembali lagi konteksnya ke concern anak-anak muda, Ketua DPD Pak Mulyadi juga punya sudut pandang yang sama. Makanya kemudian kita di Partai Demokrat Sumatera Barat, 42% pengurusnya itu adalah orang-orang yang berusia di bawah 40 tahun. 42%. Hampir setengahnya itu betul-betul anak muda gitu anak muda ya.
yang memang punya latar belakang kepemudaan, organisasi kepemudaan, ada yang latar belakangnya organisasi kemahasiswaan, ada yang komunitas-komunitas berdasarkan hobi dan sebagainya. Ini yang kita himpun. Saya ingin mengatakan begini, bahwa secara praktikal kita melakukan itu. Hari ini saya diamanai sebagai sekretaris partai di Sumatera Barat. Kita memulainya dengan itu. Artinya apa? Artinya kita sadar betul bahwa potensi anak-anak muda nggak bisa diabaikan. Hari ini situasi yang dihadapin yang bisa berkomunikasi dengan anak-anak muda adalah anak-anak muda dengan bahasanya, bahasa generasinya. Nggak mungkin kita menghadapi generasi-generasi milenial menggunakan bahasa kolonial. Itu nggak sesuai, nggak kompatibel. Kan begitu. Nah, saya kira ini bagian dari semangat besar yang didorong juga oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Bung Ahaye, yang juga berusia muda. Dan rata-rata kepengurusan saya lihat di DPP Demokrat juga muda-muda. Nah, semangat ini yang kemudian saya kira hampir semua survei yang saya baca Demokrat kemudian dijulukin sebagai partainya milenial party gitu. Karena ruang partisipasi terutama dari kepengurusannya itu kan yang menghimpun banyak anak muda, kira-kira seperti itu ya. Bukan berarti meninggalkan yang senior, bukan. Ini kan ruangnya dibuka, kemudian ini dikolaborasikan. Ya. Kita melihat anak muda tidak hanya dari sisi tidak hanya dari sisi dikotomi usia, bukan. Tetapi lebih ke persoalan dikotomi gagasan, dikotomi problem yang dihadapin. Jadi dengan semakin beragamnya yang masuk, kemudian beragam macam sudut pandang dalam rangka menyelesaikan problem-problem sosial kemasyarakatan. Nah, ini kan nggak bisa tidak bisa satu sudut pandang menyelesaikan situasi. Nah, oleh sebab itu, maka ini kita memulai dari semangat itu sebetulnya. Nah, demikian juga kabupaten kota di Sumatera Barat, mayoritas kabupaten kota itu pengurusnya berimbang antara kelompok milenial rata-rata di atas 40%, yang di bawah 40 tahun. Nah, ini kita ingin mengatakan bahwa kolaborasi ini antara yang muda dengan yang senior, bukan yang tua yang senior, ini yang kita maksimalkan. Saya yakin kalau ini didorong terus, maka hasilnya saya kira tentu akan lebih positif gitu. Jadi memang ada ruang kolaborasi yang muda diberikan ruang, tetapi juga yang senior juga tetap berkolaborasi dengan yang muda-muda ini kan kira-kira begitu. Pembahasannya menjadi sangat menarik. Namun yang terakhir saya kira ini yang perlu saya tanyakan sekaligus kembali lagi kepada tema yang tadi kita bahas di awal, pemuda dan politik. Kira-kira apa nih pandangan atau harapan dari Mas Doni gitu selaku seorang politisi yang berusia muda gitu terhadap anak-anak muda Indonesia gitu. Ya, saya kira begini, kita tidak lagi zamannya melihat sesuatu dari jauh kemudian mengomentari, tidak mau terlibat, apalagi politik. Saya kira teman-teman, sahabat-sahabat dan kawan-kawan yang usia muda yang sudah punya kesadaran politik mesti harus terlibat. Mesti harus terlibat. Keterlibatannya apakah akan masuk di partai apapun terserah. Nah, kemudian terlibat dalam berbagai macam kontestasi politik sepanjang dimungkinkan, saya kira mesti harus terlibat. Karena kenapa? Karena kalau kemudian tetap menjauh, jangan kemudian kita terus menggerutu kalau ke depan yang mengisi ruang politik adalah orang-orang yang menurut kita tidak capable gitu, bisa dibilang kira-kira begitu ya. Ya kan gitu. Tidak berkompeten gitu. Jadi jangan salahkan ruangnya menjadi kotor kalau orang-orang yang merasa bersih ini tidak mau masuk gelanggang. Dan saya dalam posisi sebagai
pengurus, sebagai sekretaris di Partai Demokrat, kita membuka ruang itu seluas-luasnya. Ya. Membuka ruang itu seluas-luasnya kepada siapapun, khususnya tentu anak-anak muda ya. Mari kita bersama-sama melihat, ya, menganalisa situasi, kemudian bagaimana kita carikan solusi secara bersama-sama melalui saluran-saluran politik yang tersedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentunya, gitu. Secara konstitusi gitu. Ya. Jadi di era disrupsi bisa dibilang begitu, yang memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi kreativitas dan peluang serta akses yang sama, maka ruang partisipasi bagi anak-anak muda untuk terlibat dalam kehidupan berbangsa, bernegara, terutama dalam sektor politik itu terbuka dengan begitu lebar, kira-kira begitu ya. Demikian podcast Diksi, diskusi dan perspektif kali ini bersama Doni Harsifayandra, Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Barat. Nantikan podcast-podcast berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.